Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Kita mulai. Yakobus pasal 1, kita baca dari ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Berbunyi demikian ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudaraku sekalian, ada pelajaran yang sangat berharga dari perikop yang kita baca ini. Kita harus memperhatikan dengan teliti, sehingga kita menangkap maksud Yakobus di dalam tulisannya ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini kalimat syarat dengan kebenaran. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ini kalimat penting digarisbawahi. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi keinginannya sendiri itulah yang menjadi masalah. Keinginan sendiri tiap-tiap orang itulah yang menjadi masalah, yang menyeret dan memikat seseorang. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara sekalian, ayat ini sudah saya baca sejak saya muda. Dan tentu sebagai seorang pengkhotbah, saya juga telah mengkhotbahkannya. Tetapi kalau hari ini saya membaca kembali ayat ini, saya menemukan sesuatu yang luar biasa yang harus sungguh-sungguh kita perhatikan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tadi saya mengajak saudara memperhatikan ayat 14 bagian A. Tetapi tiap-tiap orang, apa saudara? Dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dalam kehidupan anak-anak Tuhan, keinginannya sendiri itulah pencobaan yang memikat dan menyeret seseorang, menyeret dan memikat orang tersebut, yang kalau dibuahi sampai membawa maut. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Orang yang bertahan dalam pencobaan artinya orang yang tidak terpikat dan tidak terseret oleh keinginannya sendiri. Sebab apabila ia sudah tahan uji, dia tidak terpikat dan tidak terseret oleh keinginannya sendiri. Ia akan menerima mahkota kehidupan, reward di dalam kekekalan nanti,
yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tadi sudah saya ucapkan satu kalimat, ayat ini syarat dengan kebenaran. Orang yang tidak terpikat dan tidak terseret oleh keinginannya sendiri adalah orang yang mengasihi Dia. Mari kita kembali perlahan-lahan memperhatikan ini, saudaraku. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apa pencobaan ini, saudara? Keinginannya sendiri. Sebab apabila ia sudah tahan uji, apabila ia tidak terpikat dan terseret oleh keinginannya sendiri, ia akan menerima mahkota kehidupan, kemuliaan bersama dengan Kristus yang dijanjikan baik untuk Tuhan Yesus juga untuk kita. Kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku, orang yang tidak terpikat dan tidak terseret oleh keinginannya sendiri adalah orang yang mengasihi Tuhan. Di sini kita diperhadapkan kepada dua kutub. Dan kita harus mengambil keputusan. Mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti kita tidak terpikat dan tidak terseret oleh keinginan kita sendiri. Dalam hal ini kita mengerti mengapa dalam doa Bapa kami, kalimat ini perlu diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus di Injil Matius pasal 6, saudaraku, ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, saya ingatkan bahwa doa Bapa kami bukan sekedar formula kalimat doa, tetapi formula kehidupan. Di dalam doa Bapa kami kita menemukan pattern atau pola hidup anak-anak Tuhan. Way of life orang percaya. Bagaimana seharusnya kita hidup. Doa Bapa kami merupakan peta kehidupan orang percaya. Nah, saya ambil contoh misalnya kalau kalimat berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bukan berarti seseorang hanya mengangkat tangan berdoa, lalu Tuhan mengirimkan beras dari langit kepadanya. Sehingga tanpa kerja, dia cukup meminta, ia bisa mendapatkan nafkah. Ia bisa memenuhi kebutuhan jasmaninya. Bukan itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, artinya kita harus bekerja. Kita harus mencari nafkah. Kita harus menggunakan semua potensi jasmani dan rohani untuk bertanggung jawab menghidupi diri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Demikian pula dengan ayat yang ke-13 ini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskan, rusai. Begitu dalam bahasa aslinya. Rusai, bebaskan. Kata jahat dalam teks ini adalah poneros. Yang dalam versi King James diterjemahkan evil. Ada beberapa kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan jahat dalam bahasa kita. Selain kata poneros, ada kata kakos dan paulos. Kalau kakos ini menunjuk kejahatan dalam karakter, saudara. Kakos itu menunjukkan kejahatan dalam karakter, kakos. Dulu kalau toilet atau WC kita sebut kakus. Apakah kakus dari kata kakos? Tidak tahu. Tapi ini kebetulan ada kedekatan lafal. Ya. Kakos itu artinya
jahat dalam arti karakter. Kakos. Kalau Paulos itu artinya keburukan tetapi secara umum. Kalau kakos itu kejahatan dalam karakter, Paulos itu ke sesuatu yang buruk dalam arti umum. Sedangkan poneros ini menunjuk kejahatan dalam pikiran. Kejahatan dalam pikiran. Kata poneros menunjuk pola keinginan atau hasrat yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Poneros. Seperti Daud yang dari sotoh istananya memandang Betseba, timbul poneros di dalam pikirannya. Jadi kalau Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami, dan janganlah membawa kami ke dalam kejahatan, atau lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya, saudaraku sekalian, Tuhan menghendaki agar kita keluar, menjauhi diri dari pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Kalau tadi saya menjelaskan kalimat berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, artinya kita harus keluar rumah bekerja. Kita harus menggunakan seluruh potensi jasmani rohani kita untuk mencari nafkah. Maka kalimat dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya, saudaraku, kita harus menjauhi dari pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita mengatakan dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, bukan berarti lalu otomatis kita dapat terhindar dari segala pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan akan bisa masuk di dalam pikiran kita karena kita membuka mata, kita membuka telinga. Dan melalui jendela ini, saudaraku sekalian, bisa muncul berbagai keinginan-keinginan. Tapi biarlah keinginan itu jangan dibuai. Katakan amin. Kita kembali ke Yakobus tadi, saudaraku. Tetapi orang-orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu dibuai, kita tidak bisa menghindari burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa menghindarkannya kalau dia bersarang di kepala kita. Mata kita ini seperti lensa kamera, saudara. Ya, dia bisa menangkap semua gambar dan warna. Tetapi jangan dicepret, ini masalahnya. Jangan dibuai sehingga melahirkan dosa, dan dosa itu kalau matang melahirkan maut. Jadi keinginan-keinginan yang kita umbar, saudaraku, itu bisa terbuahi sampai melahirkan dosa, dan dosa itu kalau matang melahirkan maut. Selama ini kita tidak mewaspadai bahwa ternyata pikiran kita, saudara, keinginan-keinginan kita sendiri itu pencobaan yang besar. Yang bisa memikat kita dan menyeret kita, saudara, ke dalam maut. Untuk itu pikiran kita harus selalu dibaharui. Roma 12 ayat yang kedua. Dan saudara akan pasti sering mendengar saya mengucapkan kalimat Roma 12 ayat yang kedua ini. Pikiran harus selalu diperbaharui. Kalau saudara datang ke gereja, saudara datang ke pendalaman Alkitab, saudara mendengar suara kebenaran, pikiran saudara dibaharui. Itu sangat berbeda kalau saudara jalan-jalan ke mall dengan 3-4 teman, dengan subjek percakapan-percakapan yang tidak menguduskan pikiranmu. Sangat berbeda, bahkan jauh berbeda.
Saudara membaca Alkitab, saudara membaca firman Tuhan, saudara membaca renungan dan majalah rohani yang baik, itu bisa memperbaharui pikiran saudara. Saudara mendengarkan khotbah, itu bisa memperbaharui pikiran saudara. Sangat beda kalau saudara hanya membaca buku umum, atau saudara melihat acara TV dengan subjek-subjek tertentu. Akan sangat berbeda. Jadi pikiran hati kita ini seperti sebuah taman. Dan kalau Tuhan telah menebus kita dengan darahnya, pikiran hati kita juga milik Tuhan, yang harus dijagai. Harus dijagai. Kalaupun, saudaraku sekalian, masuk segala unsur-unsur asing, biar dia tidak bertahan di situ. Harus dihalau dengan kebenaran firman. Filipi 4 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, saudara. Halau semua yang bukan dari Tuhan. Halau semua yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Halau semua yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pikirkan semua yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, ketekunan saudara untuk sungguh-sungguh menjaga hati saudara, itu penting, itu yang menyelamatkan kita. Bukankah banyak orang berkata, saya tidak bermaksud mau mencelakai diri saya. Saya tidak bermaksud mau mengkhianati Tuhan. Saya tidak bermaksud meninggalkan Tuhan. Saya mau jadi baik-baik. Saya tidak mau mengotori pikiran hati saya dengan hal-hal yang jahat. Tetapi kalau tidak ada langkah untuk memperbaharui pikiran, tidak ada langkah untuk menghalau semua yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu sama saja kita membiarkan pikiran hati kita diisi unsur-unsur yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mata kita ini bisa berbahaya, saudaraku. Kita tidak bisa menghindarkan mata kita dari melihat banyak hal. Dan kita tidak bisa menghindarkan telinga kita mendengar banyak hal. Tetapi kita bisa menghalau kalau sesuatu itu mau bersarang di pikiran kita. Katakan amin. Hidup ini harus kita perjuangkan seperti itu. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya senang dengan kata segala kewaspadaan. Dengan segenap kewaspadaan. Ini berarti bukan dengan setengah-setengah, tetapi dengan segenap hati. Amsal 4 ayat 23. Silakan saudara baca. Ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kalau kita jujur, tidak banyak orang yang sungguh-sungguh menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Tidak bermaksud mau mencelakai diri. Memang tidak bermaksud mau meninggalkan Tuhan. Tidak bermaksud mau berbuat jahat. Tetapi kalau kita tidak serius, saudaraku, menjaga hati kita, kita sama juga memang mempersilahkan banyak unsur yang bukan dari Allah menetap di dalam pikiran kita. Sama seperti kalau kita punya halaman di Indonesia ini, tanah subur, saudara. Itu kalau nggak rajin-rajin cabut rumput, hari ini cabut, besok muncul lagi, cabut, besok muncul lagi. Nggak rajin-rajin, saudara, itu rumput liar akan tumbuh besar. Dan kalau sudah tumbuh besar, apalagi kalau sudah berakar,
sudah repot. Jadi orang harus serius membersihkan halaman rumahnya. Demikian pula kita. Kita memiliki mata yang menangkap banyak hal. Sehingga muncul banyak keinginan-keinginan dalam pikiran kita. Dan oleh karena dunia yang ada pada dunia kita ini, dunia yang makin fasik, saudaraku. Standar makin turun, kita sering mentolerir keinginan-keinginan yang muncul di dalam benak kita. Keinginan-keinginan yang kita anggap tidak melanggar hukum. Keinginan-keinginan yang tidak melukai orang lain. Keinginan-keinginan yang tidak merugikan sesama. Kita berkata, tidak apa-apa. Padahal, saudaraku, kita dipanggil Tuhan untuk berguna bagi Tuhan. Kita dipanggil untuk efektif bagi Tuhan. Kita dipanggil untuk sungguh-sungguh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Nah, kalau pikiran-pikiran yang bukan dari Allah kita biarkan masuk dalam pikiran kita, kita menjadi tidak efektif. Saudara, dalam hal ini saya juga belajar. Saya bukan jadi orang Kristen yang langsung jadi baik, jatuh bangun juga. Dan saya mengerti kapan saya mempunyai kehidupan rohani menjadi tumpul. Saya sadar kapan saya menjadi tidak efektif atau kurang efektif bagi Tuhan. Saya sadar bagaimana saya tidak menjadi hamba Tuhan yang memberkati banyak orang. Kalau sudah mengizinkan keinginan-keinginan dalam pikiran kita. Dan kita hanyut dengan pikiran-pikiran itu. Walaupun itu hal-hal yang tidak melanggar hukum. Walaupun itu hal-hal yang tidak melukai orang lain. Walaupun itu bukan hal-hal yang merugikan sesama. Itu menumpulkan pelayanan kita. Itu gak membuat kita efektif. Nah, di sini kita menemukan, saudaraku, orang-orang yang akan makin efektif bagi Tuhan. Jadi fokusnya itu Tuhan, kerajaannya, dan pekerjaan Tuhan. Kalau ada anasir atau unsur-unsur asing dalam pikirannya, dia akan mudah mendeteksi. Dia akan mudah menghalau. Dan ia bisa berkata seperti yang Tuhan Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tapi ada orang-orang yang mentolerir segala keinginan yang muncul. Hal-hal yang memang tidak melanggar hukum. Tidak melukai sesama atau tidak merugikan orang lain. Tetapi membuat kita tumpul dalam pelayanan. Kita tidak efektif bagi Tuhan. Kita tidak berdaya guna bagi pekerjaan Tuhan. Kalau kondisi ini berlarut-larut, saudaraku. Itu keinginan yang tadinya sebulan 3 jadi 4. Nanti sebulan jadi 5. Sebulan jadi 6. Dia akan mentolerir lebih banyak keinginan yang muncul di dalam dirinya. Dan itu akan membuat dia tumpul bagi Tuhan, saudara. Iseng. Jalan-jalan. Oh, enggak salah jalan-jalan. Tapi kalau iseng terus nih, 4-5 jam Anda di mall tanpa buat sesuatu. Memang itu tidak melanggar hukum. Memang itu tidak merugikan orang lain. Enggak ada yang dilukai. Tapi 4 jam di mall tanpa ada gunanya. 4 jam itu mahal, saudaraku. 70 tahun itu angka yang sangat kecil untuk mengerjakan sesuatu yang bernilai abadi. Nanti kalau saya beri contoh-contoh sederhana, takut jadi naif. Tapi saya beri contoh soal ini dulu. Mau ganti handphone, tidak salah. Tapi cuma demi harga 100.000 perbedaannya. Dia pergi ke Mangga Besar misalnya. Berapa jam Anda macet? Udah di Mangga Besar itu pun dia keliling-keliling. Hanya demi perbedaan 100.000 rupiah. Ini contoh yang kecil jadi naif. Tetapi ini fakta yang terjadi. Anda tidak salah lo jalan-jalan misalnya dengan keluarga kemana gitu. Tapi kalau saudara gatel, mesti jalan-jalan terus. Apalagi kalau jalan-jalan dengan orang yang membuat Anda tidak makin bertumbuh. Anda wasting. Anak-anak muda perhatikan. Saya lihat anak-anak muda itu giatel kalau nggak jalan. Padahal waktu yang dia miliki itu betapa efektifnya kalau digunakan untuk yang lain, saudaraku.
Oke, kalau saudara menganggap membaca Alkitab terus membosankan, kerjakan sesuatu yang itu nantinya akan berguna bagi pekerjaan Tuhan. Pikiran. Banyak saudaraku. Kadang-kadang ya, orang buru pulang, ngapain? Ini ada sinetron kesukaan saya. Oh, bukan salah nonton sinetron. Tidak salah. Tidak keliru sebenarnya. Tapi kalau itu menjadi ikatan, begitu sinetron itu sudah habis serinya, dia memimpikan seri yang lain. Pak, jangan fanatik-fanatik lah Pak, nonton sinetron aja diomelin. Tidak salah nonton sinetron. Tapi kalau Anda dibelenggu oleh tontonan itu, sehingga ada banyak hal yang sebenarnya lebih berarti saudara mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara akan menyesal selama-lamanya. Jadi saudaraku sekalian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ini menunjukkan bahwa melawan keinginan sendiri itu bukan hal yang mudah. Kalimat ini memberikan kepada kita signal, isyarat bahwa melawan pencobaan satu ini tidak mudah. Ayat yang ke-12, mari perhatikan. Ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi di sini kita menemukan bahwa musuh yang besar juga adalah diri kita sendiri. Dan untuk mengalahkan diri kita sendiri perlu bertahan. Sampai dikategorikan sebagai tahan uji. Dan ternyata saudaraku, kalau kita bisa mengalahkannya, kita akan menerima mahkota kehidupan. Nah, banyak orang tidak bisa, saudaraku sekalian, membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Sebenarnya saudaraku, ayat ini sangat komprehensif dengan apa yang saya sudah jelaskan. Yang kalau ada papan tulis, saya bisa gambarkan bahwa manusia terdiri dari tubuh atau daging dan roh. Pertemuan daging dan roh ada jiwa. Jiwa itu media. Jiwa itu media. Media keinginan sarkos atau daging atau keinginan roh. Nah, keinginan diri sendiri yang dimaksud Yakobus ini pasti bukan keinginan roh, tapi keinginan daging. Nah, saking tidak dewasanya seseorang, ya karena tidak cerdas rohnya mengerti firman, dia tidak bisa membedakan keinginan yang muncul dari dirinya itu roh atau daging. Semua juga distempel keinginanku. Asal tidak melanggar hukum, tidak merugikan sesama, dan tidak melukai orang lain, halal. Bapak ibu saudaraku, oleh sebab itu kita perlu belajar terus firman Tuhan. Bertumbuh terus dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai kita bisa membedakan mana kehendak daging, mana kehendak roh. Nah, kehendak daging itu kehendak diri sendiri. Saudara bisa nangkap maksudnya? Nah, bertahan menghadapi keinginan daging ini bukan hal yang mudah. Jadi kalau orang menganggap itu hal yang mudah, dia belum pernah bergumul. Kalau dia menganggap itu bukan masalah, dia tidak pernah bergumul. Dia pasti orang yang mengumbar keinginannya sendiri. Orang Kristen yang mengasihi Tuhan, orang yang bergumul melawan dirinya sendiri. Sebab keinginan daging itu sudah bercokol di dalam dirinya. Roh berkehendak. Roh mau taat, daging tidak mau taat. Suara daging lebih keras. Tetapi kita yang mengerti firman Tuhan, kita punya satu komitmen. Menggunakan kehendak bebas kita untuk mendengar suara roh
bukan suara daging. Jadi keinginan diri sendiri inilah yang sebenarnya keinginan daging, sarkosnya. Salah satu kiat yang saya bisa bagikan, saudaraku. Saudara, adakan waktu berlutut, berdoa, lalu merenung perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Maka di sana akan lebih jelas kehendak daging dan kehendak roh. Diam, berlutut, tentu berdoa, lalu bawa semua masalah. Bawa semua keinginan yang sudah dibuahi sampai menjadi perbuatan-perbuatan itu. Maka kita bisa lebih menangkap ini kehendak daging, ini kehendak roh. Adakan waktu untuk itu. Tapi begitu selesai berdoa, saudara keluar ruang doa, lakukan keinginan daging. Ngerti maksudnya? Di situ saudara tahu apa artinya roh berkehendak, daging lemah. Misalnya ngadepin mertua. Misalnya. Mungkin kita tidak mengutuk mertua. Matilah kau. Tidak mengutuk. Tapi ada trik-trik yang kita lakukan. Ya. Dari trik-trik itu sebenarnya kita ingin menyingkirkan mertua dari rumah. Misalnya. Jadi pada waktu berdoa kita tahu itu kedagingan. Tuhan ampuni aku. Begitu keluar ruang doa, lakukan lagi trik itu. Tapi kalau saudara bertahan, aku tidak boleh memaksakan keinginanku untuk melukai mertuaku. Aku tidak mau memaksakan pikiranku untuk mengingini ini. Nah, tahan uji itu yang mendatangkan mahkota. Sebab tahan uji itu pasti buahnya adalah menyukakan hati Tuhan. Karena itu bukti dari mengasihi Tuhan. Jadi Yakobus ini tulisannya tidak sederhana. Ini tidak sederhana. Nah, sekarang saya lanjutkan. Pikiran kita itu bisa menjadi kendaraan iblis. Merusak rencana Allah. Di Matius 16 kita sudah membaca juga berulang-ulang. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus di ayat 23. Matius 16 ayat 23. Berbunyi demikian ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yang dipikirkan manusia sama dengan iblis, setuju nggak? Nah iya ulangi Pak, ulangi. Ayat yang ke-23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi melainkan apa yang dipikirkan manusia." Oleh iblis. Lah yang diusir iblis, yang dibawanya manusia gimana Pak? Di sini kan ada pesan yang kita harus tangkap bahwa yang dipikirkan manusia itu bisa dari iblis. Atau di konteks ini sama dengan pikiran iblis. Nah kalau kita jadi anak-anak Tuhan yang menerima Roh Kuduslah yang mewakili Tuhan Yesus menghardik pikiran itu. Kalau mau dihardik. Dengan cara apa Roh Kudus menghardik pikiran kita? Alkitab. Jadi kalau orang tidak mengerti firman Tuhan, nggak ada hardikan. Bablas angin. Angin dari mana saja. Tapi kalau dia mengerti firman Tuhan, dia doa dalam keteduhan, dihardik. Enyah iblis. Nah itu baru dihardik. Apakah saudara mendengar hardikan Tuhan? Tidak ada jawaban. Apakah saudara mendengar hardikan Tuhan? Ini menyangkut keselamatan kekal kita loh, jangan anggap remeh. Sebab selama ini pikiran yang muncul dalam diri kita, bahkan yang sampai terbuahi menjadi tindakan, itu kita beri stempel halal. Halal, sah. Tidak melanggar hukum, tidak merugikan sesama,
tidak melukai siapapun. Sah. Tetapi ini bisa merusak rencana Tuhan. Tadi saya katakan kalimat yang saya gunakan tadi tumpul, betul? Jadi nggak efektif. Saudara kalau ke gereja, banyak masalah nggak kadang-kadang? Gelas jatuhlah, tetangga datang, tamu datang, saudara datang dari jauh. Sehingga saudara punya semacam permisif atau pembenaran untuk nggak ke gereja. Tapi kalau nonton bioskop, nonton film, itu nggak ada hambatan apa-apa. Loh kok ketawa? Pengalaman pribadi rasanya ya. Iblis memang berusaha supaya rencana Tuhan yang besar, yang agung, yang mulia dalam hidup seseorang tidak tergenapi. Maka banyak pikiran-pikiran dari hal sederhana terus sampai kepada hal yang betul-betul merusak. Nah, setan kan cerdas. Setan menghancurkan manusia itu tentu dengan kecerdasan yang melampaui pikiran manusia itu. Kecuali manusia itu dipimpin Roh Kudus. Nah, kalau sampai Petrus memakai nama Allah, ini kan sudah ekstrim banget. Petrus kira apa yang dipikirkan itu sesuai dengan kehendak Allah. Coba saudaraku. Untung Petrus dekat Tuhan Yesus. Dia mendapat hardikannya. Kalau Petrus ke mall 4 jam. Kalau Petrus hanya jalan-jalan. Kumpul dengan orang-orang yang fasik. Yang tidak rohani. Tidak ada hardikan yang ada. Api ketemu bensin. Rusak sudah. Saudara mengerti? Dengan siapa kamu bergaul? Kamu bisa menjadi seperti dia. Saudara yang selalu mendengar suara kebenaran, itu pasti berbeda dengan orang yang datang, nggak datang, seperti PLN waktu itu yang mati hidup. Beda. Pertanyaannya sederhana, saudara mau serius hidup nggak? Oh serius dong. Bertahanlah. Nanti saudara sediakan waktu untuk menguji semua pikiran yang muncul di dalam diri kita yang sudah terbuahi menjadi tindakan. Coba, ayo. Nah, kalau ada pikiran-pikiran atau hasrat-hasrat atau keinginan, betul? Keinginan telah terbuahi dan kita nikmati, kalau dilepaskan itu sakit sekali. Jadi lepaskan itu sebelum kecanduan. Ibu-ibu oman amin. Apa yang diamini ini ya? Berlian. Oke. Model baju. Bukan tidak boleh pakai baju yang modis. Bukan tidak boleh. Tapi kalau itu menjadi ikatan, sorry ya. Tidak salah punya permata. Tapi kalau itu jadi ikatan, hati-hati. Sebelum saya mati, kata seorang ibu, saya mau pakai berlian 30 karat. Apa sih yang begitu-begitu, saudara? Anak Tuhan sudah tidak begitu lagi, saudara. Saya sudah mendengar kok seorang bapak berkata, sebelum saya meninggal, saya harus punya gedung. Tidak apa-apa kalau Tuhan mau kasih, tapi kalau itu menjadi belenggu, Anda salah. Memang kita tidak bisa tidak punya keinginan. Sebab manusia diciptakan Tuhan, saudaraku, dengan keinginan. Tetapi, saudaraku, keinginan kita harus ditundukkan di bawah otoritas kedaulatan Tuhan. Agar supaya kita menjadi hamba-hamba yang melakukan kehendaknya. Kembali ke Matius pasal 6. Ke doa Bapa kami lagi, saudara. Matius pasal 6, saudaraku, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, ini menjadi pergumulan kita semua dan menjadi persoalan kita semua. Ini perjuangan kita semua, bagaimana hidup sebagai warga kerajaan surga yang hidup di dalam kedaulatan Tuhan.
Nah, dunia kita hari ini dibawa kepada semangat materialisme yang sangat kuat. Dan manusia menjadi manusia yang konsumeristis. Dan gaya hidup yang konsumtif. Iklan-iklan berbagai produk dari kosmetik sampai kendaraan begitu memikat. Sehingga mendorong atau membangkitkan minat banyak orang untuk memilikinya. Dan orang telah diperbudak oleh berbagai minat-minat itu. Dan rasa-rasanya, kalau belum memiliki apa yang orang lain miliki, hidup terasa belum lengkap. Handphone saja, saudara, ya. Kalau nggak ganti tiap 2 bulan, nggak mantep. Udah ganti itu pun, casingnya seminggu sekali ganti. Hari ini biru, besok kuning, besok batik, besok macam-macam, saudara. Keadaan ini membuat banyak orang tidak dapat membedakan antara apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang diingini. Apakah ini kebutuhan, apakah ini keinginan? Sebab tidak semua keinginan adalah kebutuhan. Dan sering yang kita anggap kebutuhan ternyata adalah ambisi untuk memuaskan keinginan sendiri. Atau ternyata itu merupakan keinginan mata. Yang memuaskan keangkuhan hidup kita. Nggak mantep. Nggak keren kalau nggak pakai mobil ini. Nggak keren kalau nggak pakai handphone ini. Nggak keren kalau nggak pakai baju ini. Nggak keren kalau nggak punya rumah pribadi. Ini rumah siapa, Bro? Ini sih berkat Tuhan, rumah sendiri. Rumah siapa, Bro? Kontrak. Beda ya? Padahal mau kontrak, mau rumah pribadi, tidak usah pakai minder. Tahu, saudara? Jadi rasa cukup ini sudah makin jauh dari kehidupan manusia. Padahal ibadah harus disertai rasa cukup. Kalau rasa cukup sudah terhalau dari pikiran, ibadah kita rusak. Sudah tahu, saya ngomong begini, ini gampang, prakteknya sulit. Karena saya juga punya mata. Dan saya juga punya potensi jepret. Dari perkara kecil. Kita banyak luncas. Karena perkara-perkara kecil. Dan ketika kita mentolerir perkara-perkara kecil tersebut, akhirnya menumpuk jadi gunung. Dan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita gagal. Ini ya kalau dalam kehidupan anak muda misalnya ya. Mestinya dia sekolah, mestinya dia belajar, dia jalan-jalan, dia ketemu. Kalau wanita ketemu cowok, pacaran. Wah, itu jalannya tuh, hancurnya tuh luar biasa. Mengerikan ya, saudara. Setan itu betul-betul jejaknya itu bisa tidak nampak, tapi aktif. Pemberitaan firman ini terkesan sederhana, saudaraku. Tapi disinilah sebenarnya inti pergumulan kita. Sebab kita setiap hari harus memilih. Harus menentukan apakah kita hidup di dalam hasrat-hasrat keinginan kita sendiri atau kita hidup dalam hasrat-hasrat dan keinginan Tuhan. Nah, dunia kita ini dunia yang sudah semakin fasik. Yang membuat kita semakin jauh dari pikiran Tuhan, dari rencana Tuhan. Orang memaksakan keinginannya sendiri, rencananya sendiri. Kalau kita membaca 1 Timotius pasal yang ke-6, dengan mendengar khotbah ini kita makin tahu, ya, kenapa Paulus mengatakan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab dengan cinta uang, saudaraku, orang akan mengingini banyak yang lain, dan akhirnya dia menjadi rusak. 1 Timotius pasal 6, ayat yang ke-6. Bapak Ibu, sebelum kita baca ya, saya ajak saudara memperhatikan orang-orang yang biasa berlimpah harta. Sakit nggak rata-rata? Kalau dilihat dari kacamata Alkitab, rata-rata sakit. Rata-rata sakit. Dan penyakit yang paling membahayakan yang merasuk diri orang yang biasa berlimpah dengan materi adalah tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Bahkan oleh Tuhan sendiri. Kalau orang nggak punya apa-apa, miskin, melarat, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu,
aku berserah pada pengaturanmu. Tapi kalau hartanya banyak, saudara, dia bisa buat apa saja dengan apa yang dia miliki. Secara psikologi itu telah membentuk watak karakternya. Dia bisa ngatur orang, dia bisa putar balikkan hukum, dia bisa beli pejabat. Uang itu bisa merusak dia. Nah, makanya orang yang sudah diracuni oleh gaya hidup seperti itu, susah sekali merubahnya, saudara. Ada orang berkata begini, Pak Iras, jemaatnya kaya-kaya ya. Makin banyak orang kaya di gereja kita, makin angel ngurusnya, saudaraku. Makin sulit ngurusnya. Kecuali orang-orang kaya ini bertobat. Tapi kita butuh kekayaan, Pak. Amin. Kita membutuhkan fasilitas untuk pelayanan. Tetapi saudaraku, saya tegaskan kalau ini pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti membiayai. Pasti membiayai. Jadi firman Tuhan harus disampaikan dengan tulus, ya, bukan karena diatur oleh manusia. Orang ada yang berkata begini juga, Pak Eras khotbah begitu itu, apa nggak takut nanti jemaatnya kabur? Kalau nurani seseorang benar, dia mendengar firman Tuhan, makin murni, makin keras, makin original, makin amin, saudara. Tapi kalau memang hatinya bengkok, sorry Jack, emang kagak bisa diselamatkan. Jadi setelah kita memperhatikan Yakobus pasal 1 tadi, lalu menghubungkan dengan pernyataan Tuhan Yesus, doa Bapa kami, dengan Matius 16, waduh nyambungnya begitu. Benang merahnya itu luar biasa ya. Dan sekarang kalau kita kaitkan dengan 1 Timotius pasal 6, kita makin tahu kenapa Paulus tulis begini. Jadi semua itu punya pemahaman yang sama, nyambung. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 kita mulai. Tapi sebelum baca saya kasih tahu lagi, jangan takut jadi kaya loh. Wah, kata Pak Eras, kekayaan membahayakan. Ya Tuhan, buatlah aku miskin supaya tidak membahayakan. Salah, itu keliru, saudaraku. Saudara harus belajar firman, punya mangkok yang kuat, dan Tuhan mempercayai banyak. Karena pelayanan membutuhkan fasilitas. Ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Terus, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah, itu mesti diingat. Saya tadi waktu sambil diam itu memikirkan, kefanaan itu, kalau kita hayati, membuat kita bisa mendengar setiap benda yang kita lihat berkata, selamat tinggal. Ketika kita menghayati kefanaan, sampai tingkat tertentu kita lihat semua benda, seolah-olah bisa berkata, selamat tinggal. Selamat berpisah. Saya masih waras enggak? Sangat waras. Setiap orang seolah-olah berkata, selamat berpisah. Cara berpikir saudara harus dirubah. Itu bukan berarti lalu kita tidak menghargai barang, tapi kita akan memanfaatkan seefektif mungkin untuk pekerjaan Tuhan. Sebagaimana kita tidak membawa apa-apa, kita juga kembali tidak membawa apa-apa keluar. Terus, ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Coba saudaraku, ini kan ayat-ayat ini kalau dulu kita bacakan kita bilang lebay. Ini keterlaluan. Ini mah berlebihan, hiperbola. Tapi setelah kita belajar firman Tuhan, kita baru tahu, oh, benar. Tapi ini di antara saudara ini ada yang masih berkata lebay. Karena saudara belum menghayati firman Tuhan. Saudara kalau terus belajar firman Tuhan di suara kebenaran, saudara menanggapi atau meresponi ayat ini bukan suatu yang berlebihan. Ini sangat akurat, sangat tepat. Katakan amin. 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia
ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Hampir tidak ada orang kaya yang ingin miskin. Aku pengen jadi orang miskin, tidak ada. Tapi orang miskin ingin menjadi orang kaya. Nah, saudaraku sekalian, mestinya orang miskin jadi kaya tidak salah, asal sungguh-sungguh untuk Tuhan. Orang kaya memang tidak boleh berkata, aku mau jadi orang miskin. Tetapi dia harus menjadi kaya di dalam Tuhan. Bagaimana menggunakan seluruh fasilitas yang dia miliki untuk Tuhan. Tetapi yang ada, dengan kekayaan yang dia miliki, dia umbar kesenangannya. Dia bisa pergi kemanapun, dia bisa beli apapun, dia bisa menikmati apapun. Keinginannya bisa berlipat ganda. Kalau orang cuma punya 5, keinginannya hanya 1. Tapi kalau orang punya 50, keinginannya bisa 10. Orang punya 5.000, bisa lebih banyak lagi. Oleh sebab itu berbahagialah orang yang belajar kebenaran firman Tuhan, mangkok hatinya menjadi kuat. Ketika dia diberkati berlimpah pun, dia akan bisa menseleksi apakah keinginan yang muncul dalam dirinya sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Sekalipun dia punya potensi untuk meraih apa yang dia ingini, tetapi dia lebih tunduk kepada kedaulatan Tuhan dan tidak mengingini apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.